Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini akan belajar tentang bisnis model, ya. Materi sudah saya bagi di e-learning, kalian bisa mengunduhnya berupa PDF, dan sekarang kalian simak dulu penjelasan dari saya, nanti diskusi bisa kita lanjutkan di WA Group. Oke, saya harap yang lainnya mematikan mikrofon ya, supaya tidak ada suara yang masuk. Bisnis model. Hari ini kita akan bicara tentang bisnis model. Nah, bisnis model itu apa sih? Jadi, sebuah bisnis model itu sebenarnya sebuah kerangka berpikir ya, kerangka berpikir atau konsep tentang sebuah bisnis. Jadi kalian kan sudah mempunyai ide bisnis, kemudian sudah belajar tentang analisis SWOT, kemudian sudah belajar tentang segmentasi marketing ya, kemudian juga sudah belajar tentang keuangan, bagaimana membuat tabel keuangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sebuah model bisnis. Nah, secara umum model bisnis ini adalah sebuah kerangka pemikiran tentang bagaimana sebuah ide bisnis itu digambarkan. Jadi bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu menciptakan kemudian memberikan value atau manfaat berupa produk atau jasa untuk mendapatkan keuangan. Nah, model bisnis ini sangat cocok diterapkan untuk usaha yang baru mau mulai dan juga usaha yang sudah berjalan atau usaha yang ingin berkembang, jadi ingin mengembangkan bisnisnya. Nah, hari ini kita mau ambil salah satu contoh aja, yaitu bisnis model kanvas. Nah, kenapa kok disebut kanvas ya? Jadi, bisnis model kanvas ini sebuah kerangka kerja suatu bisnis yang disajikan dalam selembar kertas gitu ya, atau sebelumnya dalam sebuah kanvas. Jadi kanvas itu kan sebuah media untuk melukis ya biasanya, tetapi dalam hal ini kanvas ini kita gunakan untuk menggambarkan sebuah bisnis gitu. Jadi kenapa kok disebut kanvas? Karena gambaran visualnya itu bisa kita sajikan dalam selembar kanvas. Nah, dalam hal ini kanvasnya bisa diwakili oleh kertas. Nah, jadi kalian nanti juga akan membuat sebuah model bisnis dari ide bisnis kalian masing-masing dalam selembar kertas kerja. Nah, itu pada awalnya kenapa bisnis model ini disebut bisnis model kanvas. Oke, nah kenapa sih kok kita tuh perlu sebuah model bisnis gitu ya? Ketika kita membangun bisnis, kita tuh perlu terlebih dulu mengenali tentang bisnis yang akan kita jalankan. Jadi kan kita harus mengenali apa kekuatannya dan kelemahannya ya. Kemudian bagaimana sih caranya, cara menjalankan bisnis tersebut gitu. Value apa atau manfaat apa yang akan didapat oleh pelanggan kita. Kemudian bagaimana kita mendapatkan keuntungan, apa saja yang kita perlukan gitu untuk menjalankan bisnis. Nah, itu bisa kita tuangkan dalam sebuah model bisnis. Itu. Nah, untuk lebih singkatnya, nah ini apa keuntungan bisnis model kanvas? Jadi, bisnis model ini bisa dipakai untuk semua jenis bisnis, bisa traveling, restoran, ya ini bisnis jasa ya, ada perhotelan, kemudian ada yang mungkin kuliner, fashion, seperti itu. Nah, kemudian
bisa dengan cepat mengetahui seluruh kekuatan dan kelemahan dari ide bisnis kalian. Kemudian juga bisa menganalisis kebutuhan aset apa saja yang kalian perlukan, kemudian profitnya. Nah, ini bisa kalian ketahui dalam selembar bisnis model kanvas tersebut. Kemudian kalian juga bisa menggambarkan secara sistematis langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh dalam menjalankan bisnis. Oke, kita mulai. Jadi dalam bisnis model kanvas, disingkat BMC ya, ini ciri khasnya dia adalah 9 blok. Nah, jadi nanti kalian kalau membuat itu dalam selembar kertas, itu kalian bagi menjadi 9 blok, 9 kotak gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah customer segment. Kalian sudah belajar tentang segmentasi pada teori marketing ya, pada marketing pertemuan keberapa, keempat atau kelima itu kalian sudah pernah belajar tentang customer segment. Kemudian yang kedua value proposition. Value ini adalah nilai. Nanti kita akan bahas seperti apa sih yang disebut value proposition. Kemudian yang ketiga adalah channel. Channel biasanya kan kalau kalian mengenal istilah channel itu saluran ya, saluran TV gitu, channel televisi gitu. Nah, ini di sini juga ada channel. Channel ini saluran. Saluran yang seperti apa nanti kita pelajari. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Jadi hubungan dengan konsumen. Kemudian yang kelima revenue stream. Revenue ini pendapatan, stream ini arus ya, atau aliran, jadi aliran pendapatan. Dari mana saja bisa kita dapatkan. Kemudian yang keenam, key resource. Key resource, kemudian yang ketujuh ada key activities. Kemudian yang delapan, key partnership. Nah, jadi ada kunci-kuncinya ini yang harus kalian tahu. Kemudian yang kesembilan adalah cost structure. Nah, oke, kita masuk ke 9 blok BMC. Nah, seperti ini. Kita mulainya dari kanan ya. Dari kanan. Ini nomor 1 ada di sebelah kanan. Kemudian di tengah-tengah, lompat ke tengah ini ada value proposition. Kemudian yang menjembatani antara customer segment dan value proposition ini ada nomor 3 dan nomor 4 ya, ada channelnya, ada caranya tadi, jalurnya, kemudian ada customer relationship, hubungan kalian dengan customer atau konsumen. Kemudian blok ke bawah, di bagian bawah ini ada revenue stream. Jadi ada aliran pendapatannya, dari mana saja bisa kalian peroleh. Kemudian ini ada 3 kunci di sebelah kiri ini ya. Ada nomor 6 key resource, nomor 7 key activities, dan nomor 8 key partners. Jadi kalau ini sudah kalian lakukan, maka di sini nomor 9 kalian akan memperoleh cost structure. Oke. Kita masuk satu persatu ya. Silakan disimak. Jadi nomor 1 ini ada customer segment. Di sini digambarkan dengan orang ya, customer digambarkan dengan figur orang. Nah, pelanggan ini adalah target kita. Jadi dia yang akan membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Maka terlebih dahulu, kenalilah siapa pelanggan kita. Nah, kalian harus menentukan yang kalian sasar itu siapa gitu. Siapa orang yang akan memberi kita keuntungan gitu. Jadi orang atau customer itu di sini digambarkan dengan seseorang yang memiliki masalah, atau di sini kata kuncinya adalah pain ya, sakit yang dirasakan. Jadi mereka tuh datang dengan masalah. Misalnya gini, ada orang yang kelaparan. Nah, itu kan suatu masalah tuh. Nah,
dia datang dengan rasa lapar. Kemudian apa yang kalian tawarkan? Oh, makanan, seperti itu. Kemudian ada lagi, ada orang yang sedang mencari pakaian untuk ke pesta gitu ya. Dia pusing nih, aduh kayak apa sih saya mau cari, outfit gitu ya, saya mau cari pakaian gitu. Dia datang dengan masalahnya. Jadi digambarkan dengan orang yang datang dengan pain, dengan rasa sakitnya atau dengan, problemnya, dengan masalahnya. Maka mereka adalah, eee orang-orang yang potensial sebagai pelanggan kita apabila kita bisa melayani mereka, gitu ya. Nah ini, customer segment ini menunjukkan target konsumen. Jadi kita harus tahu siapa yang akan menjadi konsumen kita, mulai dari jenis kelaminnya, kemudian, mungkin bisa juga pendidikannya, kemudian tingkat pendapatannya, mungkin bisa juga agamanya, usia, atau, eee, tempat tinggalnya juga bisa, seperti itu ya. Customer segment kan sudah kalian pelajari. Oke, selanjutnya, nah ini yang blok kedua adalah value proposition. Value proposition ini digambarkan, disimbolkan dengan kado. Jadi ini mengandung arti bahwa, oh inilah, solusi yang akan kita tawarkan gitu ya, kado kita untuk para pelanggan gitu. Jadi ini adalah hal yang, bisa jadi sangat dicari oleh konsumen gitu. Nah jadi terhadap pelanggan kita harus berusaha untuk, memberikan yang terbaik. Kalau bukan yang terbaik, maka kita jadi yang berbeda, yang unik gitu, atau bisa jadi kalian menjadi yang pertama gitu. Kalau kalian tidak bisa menjadi yang pertama, boleh kalian mencontoh apa yang sudah ada di pasaran, tetapi kalian harus memberikan nilai yang berbeda. Nah, apa yang akan kalian tawarkan untuk membantu pelanggan untuk mengatasi masalah mereka? Nah, ini kalian menawarkan sebuah solusi berupa kado. Jadi kata kuncinya adalah cure atau obat itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah channel. Channel ini di sini digambarkan dengan kendaraan atau truk ya, yang mengandung arti bagaimana kado ini atau solusi ini bisa diantarkan ke konsumen gitu ya, bisa sampai kepada konsumen. Nah, apakah saluran atau channel ini, eee, hanya cukup satu saja atau perlu lebih dari satu gitu. Jadi bagaimana supaya kado atau value proposition yang kita tawarkan ini bisa sampai ke pelanggan. Jadi kata kuncinya adalah distribution. Jadi misalnya, apakah kalian mau buka toko atau buka warung gitu ya, atau kalian mau pakai, marketplace gitu, mau pakai toko online gitu, atau kalian mau nitip aja. Jadi kalian, punya produk tapi kalian nitip. Nah, seperti itu caranya bisa bermacam-macam. Bisa satu atau bahkan bisa semua cara itu kalian lakukan. Oke, yang selanjutnya, yang keempat ini ada customer relationship. Ini digambarkan dalam bentuk hati. Mengandung arti bagaimana sih, kalian itu bisa mengambil hati dari para pelanggan gitu. Jadi caranya tentu saja berinteraksi dengan baik gitu. Bagaimana caranya agar pelanggan itu tidak hanya membeli, the first time for the last time gitu. Jadi cuman beli sekali ya udah gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi supaya, mereka itu beli sekali tetapi juga, beli lagi gitu ya, membeli untuk berkali-kali bahkan merekomendasikan untuk teman-teman atau, orang-orang yang mereka kenal, gitu. Jadi bagaimana kalian, menjalin engagement atau hubungan yang baik dengan para konsumen gitu, bisa dengan, berkomunikasi dengan baik. Misalnya kalau kalian tuh beli di marketplace gitu ya,
ya sebut aja misalnya Shopee atau Tokopedia gitu, kalian tentu akan chat terlebih dahulu dengan adminnya. Nah, misalnya kalian mau beli baju batik gitu ya. Batik itu kan tidak identik dengan tua ya. Semua orang bisa pakai batik gitu. Misalnya yang cowok nih butuh batik lengan panjang. Kemudian kalian nanya, Kak, berapa ini harganya? Atau misalnya harganya sudah tercantum, kalian nanya, Kak, masih ada nggak produknya gitu? Kak, ada warna lain nggak gitu? Kemudian dijawablah oleh admin itu, oh masih banyak Pak gitu, silahkan diorder Pak gitu. Nah, gimana perasaan kalian? Atau yang cewek gitu ya, mau beli baju batik gitu, misalnya buat ke pesta atau buat outfit sehari-hari kayak gitu, atau beli daster gitu ya. Kan bukan berarti bahwa yang beli itu ibu-ibu gitu loh. Cuman kalian disapa, oh ada warna lain Bu gitu, silahkan lihat di gambar gitu. Atau produknya masih banyak Bu, silahkan dipesan gitu kan. Kalian jadi ilfeel gitu ya. Ih apaan gitu, emang ibu lo, emang bapak lo gitu. Nah jadi hal-hal yang simpel seperti itu cara kalian berinteraksi, berkomunikasi dengan konsumen. Nah itu yang sesungguhnya menjadi sebuah jembatan ya kalian dengan konsumen gitu. Sehingga apakah hubungan kalian dengan konsumen itu akan baik-baik aja atau berakhir saat itu? Nah, itu bisa dipengaruhi oleh cara kalian berkomunikasi. Itu hanya salah satu cara loh ya. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan bahasa tulis maupun lisan itu hanya salah satu cara. Nanti bisa dijelaskan bagaimana cara-cara yang lain untuk menjalin relationship dengan para customer ini. Oke, saya lanjutkan yang ke berapa? 5 ini ya, blok yang kelima. Nah, ini revenue stream. Revenue stream ini revenue ini pendapatan, stream aliran ya atau arus. Jadi aliran pendapatannya ini dari mana aja? Ini digambarkan dengan bentuk mesin kasir. Jadi ini mengandung arti bahwa pemasukan atau income atau omset itu sesuatu yang sangat penting ya bagi sebuah bisnis. Itu upayakan untuk mencari revenue stream tambahan dari bisnis yang sedang kalian jalankan. Jadi bagaimana bisnis kalian itu bisa menghasilkan keuntungan atau benefit atau uang yang banyak gitu ya. Kata kuncinya get money gitu. Jadi bisnis dimanapun di seluruh dunia itu tentu fokusnya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan. Nggak mungkin sebuah bisnis itu eh, tidak mendapatkan keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan berarti ini ya lembaga amal atau lembaga sosial. Nah, itu beda lagi. Jadi kalau kalian bicara bisnis, saya sedang berbisnis, saya sedang menjalankan usaha, berarti kalian harus fokus bagaimana supaya untung itu. Oke, yang selanjutnya adalah key resource. Jadi ada 3 kunci ya. Yang pertama key resource, ini adalah sumber daya. Jadi ini semua sumber daya utama yang harus kalian punya untuk menghasilkan value proposition. Jadi untuk menghasilkan kado yang akan dikirim ke customer itu kalian harus punya apa sih gitu. Sumber daya apa aja yang diperlukan supaya bisnis ini bisa berjalan. Jadi kata kuncinya bisa SDM, bisa juga sumber daya yang lain. Bisa perlengkapan, bisa teknologi, seperti itu. Nah, kunci yang kedua adalah key activities. Ini adalah aktivitas kalian, kegiatan kalian. Jadi kita harus fokus pada kegiatan utama untuk menghasilkan value proposition, untuk menghasilkan kado atau untuk menghasilkan sesuatu yang sangat diinginkan oleh konsumen itu kegiatan kalian apa gitu. Jadi kata kuncinya adalah operation procedure. Itu mungkin ada yang produksi sendiri ya, ada yang bikin kue sendiri gitu
gitu, ada yang bikin, misalnya apa ya, cendera mata sendiri, seperti itu. Atau bisa juga tidak bikin sendiri. Key activities-nya apa? Oh saya, membeli untuk dijual kembali. Nah tentunya kalian harus, tahu di mana tempat untuk membeli yang murah, supaya ketika dijual harganya kompetitif dan labanya juga lebih banyak. Nah, itu key activities itu harus selalu kalian lakukan. Misalnya searching, "Oh, di mana sih saya harus, eee, beli," apa ya, misalnya baju-baju baju-baju yang sekarang lagi disenengin anak muda itu yang murah itu di mana ya gitu, searching gitu ya. Oh, mungkin di Solo ada yang murah gitu, di Solo bisa dapat lebih murah daripada di Jogja, Beringharjo misalnya. Oh, searching lagi, oh ternyata di Surabaya ada yang lebih murah gitu. Searching lagi. Jadi, aktivitas kalian itu selalu, mendukung untuk menghasilkan value yang terbaik, untuk menghasilkan kado terbaik gitu. Jadi misalnya kalian produksi sendiri, misalnya punya, rumah makan gitu ya, kalian jangan bosen-bosen untuk, eee, ini, research and develop. Jadi, melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk-produk kalian gitu ya. Jadi misalnya, eee, usaha kue kering gitu, "Oh, kok saya dengan bahan ini sudah laku ya," gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Silahkan Anda bereksperimen bereksperimen, kemudian mencoba lagi resep yang lain, diganti dengan bahan yang lain, sehingga kalian selalu menghasilkan produk terbaik. Nah, itu yang dinamakan key activities, gitu. Kemudian key yang ketiga, yaitu adalah key partners. Di sini dilambangkan dengan, cincin gitu ya. Apakah semua proses bisnis itu harus dilakukan sendiri? Gitu kan enggak ya. Kita harus selalu bermitra. Mungkin saat ini kalian bisa melakukan semuanya sendiri, tetapi sesungguhnya kalian selalu bermitra dengan pihak-pihak lain. Nah, oleh karena itu, jagalah hubungan baik dengan mitra gitu. Jadi, siapa mitra kalian yang bisa mendongkrak dari bisnis kalian, yang bisa, mensupport bisnis kalian gitu. Jadi harus selalu menjaga hubungan baik dengan mitra. Misalnya dengan vendor gitu ya, tempat kalian membeli itu kan disebut vendor atau tempat untuk kulaan gitu bahasa Jawanya ya. Kemudian ada juga pihak lain misalnya kalian nitip nih, nitip, "Ini saya punya produk saya nitip," gitu, konsinyasi gitu ya. Itu kan mitra kalian, jadi harus selalu menjaga hubungan baik. Kata kuncinya collaboration and partnership. Jadi zaman sekarang itu zamannya kolaborasi ya, kalian, eee, akan lebih mudah berkembang lebih baik, lebih sukses apabila melakukan kolaborasi. Nah, apabila seluruh aktivitas tadi sudah kalian lakukan, maka sekarang blok yang terakhir adalah cost structure. Jadi kenali biaya. Kenali biaya yang muncul agar mudah dikendalikan. Nah, untuk biaya kalian juga sudah belajar sewaktu membuat analisis biaya usaha ya, ada tabel 1 itu tentang apa dulu masih ingat? Mmm, ini ya, berbagai macam aset yang kalian perlukan, kemudian tabel 2 bahan-bahannya yang kalian perlukan, kemudian yang ketiga laba rugi ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian harus mengenali biaya apa saja yang terlibat dalam proses bisnis kalian. Apakah kita sudah mengetahui biaya utamanya gitu. Biaya itu bisa dibagi 2, yaitu variabel dan apa, fixed cost ya. Fixed cost dan variable cost. Biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian, adakah biaya yang tidak perlu atau yang harus dipangkas sehingga harus diefisienkan gitu.
biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis kalian, kata kuncinya adalah efisiensi. Jadi minimalkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu gitu. Jadi misalnya kalian punya toko gitu ya, punya toko kecil atau punya kios atau punya warung gitu. Kalau kalian nggak perlu AC, ya nggak usah dipasang AC gitu. AC itu kan biaya gitu, kalian harus mengeluarkan uang setiap bulannya untuk bayar listrik. Ya, jadi kuncinya adalah efisiensi. Jadi pangkas hal-hal yang nggak perlu itu. Apalagi bisnisnya baru aja dimulai. Jadi buang jauh apa-apa yang tidak diperlukan gitu. Karena orang yang terlalu banyak melakukan pembelanjaan yang tidak perlu itu kan termasuk mubadzir ya. Padahal mubadzir itu temannya setan. Ya, bagaimana kalian bisa sukses apabila kalian melakukan hal-hal yang mubadzir? Oke, sudah saya jelaskan 9 blok. Kemudian sekarang saya berikan contohnya. Nah, ini contoh yang pertama, produknya apa ini? Ada yang bisa menebak tidak? Produknya apa? Itu bisa kalian lihat di ini. Blok yang kedua. Untuk tahu produknya apa, value proposition. Ini adalah produk yang produk itu bisa barang, bisa jasa ya teman-teman. Jadi deskripsikan produk kalian, kemudian tuliskan keunikannya apa, manfaatnya apa bagi konsumen, kemudian apakah yang kalian tawarkan itu menyelesaikan pain atau problem dari customer. Nah, kita awali dari blok pertama. Ini contohnya adalah mukena. Oke, customer segmennya siapa? Tulis di sini, blok pertama. Oh, kalau mukena itu ya untuk anak perempuan gitu ya. Jadi gendernya atau seksnya adalah perempuan. Umurnya mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, ini di sini materi tentang marketing masuk di sini ya, segmentasi. Tentukan. Bisa lebih luas dari ini. Bisa kalian detailkan siapa customer segmennya. Kemudian value proposition. Jadi para anak perempuan, remaja muslim, orang dewasa perempuan, ini mereka datang dengan problemnya, dengan permasalahannya, yaitu mereka mencari mukena, mukena yang nyaman dipakai, yang simple, yang modis gitu untuk mereka. Nah, kita tawarkan solusinya. Jadi yang blok kedua ini adalah value proposition, yaitu mukena dari bahan eksklusif yang disertai tas mungil nan cantik sehingga praktis untuk traveling dan membuat nyaman. Jadi kelebihannya adalah praktis, nyaman, dan cantik gitu ya, modis. Jadi kalian sampaikan value-nya itu apa sih, nilainya itu apa gitu. Nah, sehingga ini yang akan memenuhi keinginan dari konsumen, yang akan menjawab permasalahan dari mereka. Nah, jadi mukena yang cantik, praktis untuk traveling, nyaman dipakai, serta aman di era new normal. Wah, ada tambahan lagi ya di era new normal ini. Nah, kemudian bagaimana kado ini atau value ini bisa sampai ke customer. Kita lihat blok yang ketiga, channelnya. Channelnya yang pertama, oh punya toko. Kalian bisa punya toko sendiri, toko busana muslim. Kemudian bisa juga nitip gitu ya. Nitip di toko-toko yang lain. Jadi konsinyasi gitu. Atau kalian juga main di sosmed. Misalnya jualannya bisa lewat IG, bisa lewat Facebook, seperti itu. Kemudian kalian juga bisa lewat marketplace, bermacam-macam toko online. Nah, ini adalah channel yang menjembatani antara
produk kalian dengan customer. Kemudian bagaimana kalian menjalin hubungan yang baik dengan para customer? Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan toko-toko busana muslim. Karena tadi kan kalian nitip juga ya. Kalian nitip, maka kalian harus menjalin hubungan yang baik. Kemudian kalian kan punya sosmed nih. Lewat IG kalian bisa membangun brand dari produk kalian. Jadi kalian bisa posting apa tuh testimoni dari konsumen gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk membangun brand atau image gitu. Banyak yang suka loh gitu. Ada yang bilang nyaman loh, ada yang bilang lucu loh gitu. Nah, jadi dipasang tuh foto konsumennya yang pakai sama testimoni mereka. Itu cara untuk membangun brand. Kemudian, nah ini membangun interaksi di sosial media. Jadi berkomunikasilah dengan baik. Bisa juga dengan cara giveaway. Nah, seperti itu ya. Itu juga cara untuk mendekatkan diri dengan para konsumen itu bisa dengan giveaway. Tag 5 teman kalian. Nah, itu kan secara nggak langsung promosi juga ya. Kemudian yang kelima di sini, aliran pendapatan. Apabila mukena ini sudah sampai kepada konsumen, kalian tentu akan memperoleh pendapatan. Nah, pendapatannya bisa diperoleh dari mana aja nih? Nah, karena mukenanya bermacam-macam, tentunya yang pertama ada penjualan mukena. Jadi ada penjualan mukena anak, kemudian penjualan mukena remaja dan dewasa gitu. Kalau misalnya kalian ada produk yang selain itu juga bisa nggak apa-apa karena kan jualannya nggak cuman satu aja gitu. Jadi aliran pendapatannya itu dari mana aja sih gitu. Atau misalnya contoh lain ya, kalau misalnya kalian punya kafe gitu ya, punya tempat makan gitu. Aliran pendapatannya kan nggak hanya dari apa yang kalian jual, nggak cuman dari produk makanan atau minuman yang kalian jual. Misalnya kalian sebagai vendor jadi menerima orang yang mau nitip. Nah, itu juga termasuk dari revenue stream. Jadi kalau tadi kalian nitip ya, kalau yang mukena ini kan nitip ke toko lain. Tapi kalau misalnya kalian punya warung, kemudian ada orang nitip, nah itu juga bisa menjadi aliran pendapatan gitu. Jadi dari orang-orang yang nitip dagangan, nah seperti itu bisa. Atau endorse. Nah, kalian punya IG, sebenarnya jualan kalian itu cuman baju gitu ya. Cuman ada yang endorse gitu. Kak, endorse tasku dong gitu. Aku lagi mulai ini nih bisnis tas gitu kan nyambung tuh baju sama tas. Oh ya boleh boleh gitu. Nah, endorse itu juga termasuk aliran pendapatan. Nah, kemudian nih di sebelah kiri ada 3 kunci. Yang pertama key resource. Key resource tadi sudah dijelaskan apa ya? Ada yang masih ingat? Berbagai macam sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha. Ya, jadi sumber dayanya itu apa? Jadi bisa SDM, bisa teknologi gitu ya, bisa peralatan gitu. Jadi oh misalnya nih mukenanya ini bikin sendiri. Nah, tentunya kalian harus punya SDM yang bisa jahit gitu. Oh, saya bisa jahit kok, Bu, gitu. Oh ya, oke, gitu. Cuman ketika kalian sakit atau misalnya pesanan semakin banyak gitu, apa kalian nggak butuh orang lain gitu? Tentunya kalian membutuhkan SDM gitu. Ada tukang jahitnya, kemudian juga ada tukang potong kainnya gitu ya. Kemudian ada apa, admin gitu ya, yang bisa mengelola toko online gitu, karena kalian fokus pada key activities misalnya gitu ya. Kemudian ada accounting-nya. Nah, itu ketika kalian bisnisnya udah semakin berkembang, kalian akan memerlukan SDM-SDM tersebut gitu. Kemudian, oh saya
ada coffee shop gitu. Oh, berarti kalian harus punya mesin espresso kayak gitu. Oh, harus punya grinder coffee seperti itu. Oh, atau saya mau buka ini bimbel gitu. Oh, kalian harus punya apa gitu. Ah, itu hal-hal yang harus kalian punya aset gitu ya, baik itu barang-barang maupun SDM yang harus kalian miliki supaya bisnis kalian itu jalan. Itu kalian tuliskan di blok nomor 6 ini. Kemudian key yang kedua adalah key activities. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan kado tadi ya, untuk menghasilkan value tadi, produk atau jasa tadi, aktivitasnya apa. Nah, kalau di sini misalnya mukenanya bikin sendiri, maka key activitiesnya ya proses produksi, mulai dari bikin pola, ya cutting, memotong kain, kemudian menjahit, finishing, packaging, oh ya jangan lupa ini pemotretan seperti itu, kemudian distribusi gitu, kegiatan iklan, promosi, nah itu macam-macam activities. Kemudian key yang ketiga, kunci yang ketiga adalah key partners. Nah, sekarang zamannya kolaborasi, jadi kalian harus menjalin hubungan yang baik dengan para partner. Suppliernya siapa? Harus kalian jaga hubungan baik. Misalnya kalian jualan bakso, nah, kalian harus menjaga hubungan baik dengan tukang daging gitu. Saya cuman mau daging yang halal, yang kualitasnya bagus. Saya mau daging yang disembelih hari ini gitu. Saya cuman mau bahan-bahan yang bagus gitu, sesuai dengan spesifikasi yang sudah saya berikan. Nah, itu kalian harus menjaga hubungan baik dengan vendors atau para supplier. Kemudian kalau kalian berhubungan dengan penjual lain, misalnya kalian nitip dagangan, tentu kalian harus menjaga hubungan baik dengan toko-toko tersebut. Di sini ada toko busana muslim gitu ya. Kemudian misalnya kalian langganan ekspedisi, ada JNE, kemudian ada wahana, ada macam-macam apa ya sih cepat gitu yang bisa ngambil gitu ya ke tempat kalian. Nah, itu harus kalian jaga hubungan baik gitu supaya mereka juga dalam keadaan apapun, baik itu hujan gitu ya, mau nyamperin tempat kalian untuk mengambil paket-paket gitu ya, dan memastikan bahwa paketnya pun juga di handle dengan baik gitu, tidak dibanting, tidak terkoyak seperti itu. Nah, jadi harus menjaga hubungan baik dengan ekspedisi dengan pihak manapun. Kemudian blok yang terakhir adalah cost structure. Ketika semua aktivitas ini sudah dilakukan, maka kalian harus aware, harus mencermati biaya apa saja sih yang muncul gitu dalam bisnis kalian. Jadi dibuka lagi deh analisis keuangannya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi baik itu barang maupun jasa dan memasarkannya itu semua biayanya apa saja. Jadi ada biaya bahan baku, biaya perlengkapan, kemudian ada biaya listrik, biaya pemotretan, gaji ya, gaji, kemudian jangan lupa biaya penyusutan, biaya pemasaran, biaya kirim, ini apakah ini akan dibebankan ke konsumen atau kalian ada free ongkir gitu. Jadi biaya kirim bisa dimasukkan ke dalam biaya produksi kalian gitu. Oke, ini adalah contoh pertama bisnis kanvas dari Mukena. Jadi Mukena eksklusif ini ceritanya ya, bisnis kanvasnya sederhana bisa dituangkan di sini, tetapi dengan selembar kertas ini kalian sudah bisa melihat dari awal sampai akhir apa saja yang harus kalian punya. Jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 ini sudah bisa memberi gambaran kepada kalian ketika saya mau
punya bisnis mukena itu apa saja sih yang harus disiapkan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ya. Nah, ini warung kopi atau coffee shop ya. Bisa kalian baca sendiri nih. Customer segmennya siapa? Ada oh ya pencinta kopi tentunya ya. Atau mungkin kalian bisa punya value yang lain. Kan yang datang nggak semuanya suka kopi tuh. Misalnya eh kalian pergi sama teman-teman gitu. Karena seringkali juga sebuah tempat makan atau tempat santai itu didatangi karena cozy ya, karena suasananya atau pemandangannya, tetapi tidak semua orang suka kopi, maka harus ada value selain kopi yang bisa ditawarkan gitu. Jadi di sini oke, customer segmennya adalah pecinta kopi, anak muda gitu, tetapi kalian juga harus punya value propositionnya selain kopi apa gitu. Jadi ini kopi murah tapi berkualitas gitu. Kemudian tempatnya nyaman gitu ya. Bisa apa? Menyediakan wifi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk menyelesaikan tugas, misalnya kayak gitu. Dan seterusnya ini channelnya apa, kemudian customer relationship-nya seperti apa, dan seterusnya. Nih bisa kalian lihat sendiri di materi, sudah saya berikan 3 contoh di sini ya. Oke, silahkan kalian mencoba masing-masing ya dengan ide bisnis yang sudah kalian punya, itu dituangkan dalam bisnis model kanvas. Jadi ketika kalian sudah bisa memetakan dalam 9 blok itu, kalian akan lebih mudah dalam menganalisis bisnis tersebut. Jadi bagaimana sih saya mau menjalankan bisnis ini gitu, bagaimana sih saya mau mengembangkan gitu ya. Bagi yang udah jalan, bagaimana saya mau mengembangkan bisnis ini gitu. Oke teman-teman, dari sini apakah ada pertanyaan atau kita mau lanjut diskusi pakai WA? Saya tawarkan. Ada yang mau bertanya di sini? Bu, Atau mau saya lanjut? izin bertanya. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wiwin Aryesti. Saya izin bertanya bagaimana tips dan trik untuk membangun branding itu sendiri, Bu. Misalkan bagi pengusaha yang baru-baru. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, Wiwin Aristi, terima kasih. Jadi, ini ya, tadi saya saya masih share screen ya. Udah enggak ya? Sudah enggak, Bu? Oh, udah enggak. Oke. Oke, enggak apa-apa. Oke. Jadi branding itu kan sesungguhnya kayak jati diri gitu ya. Kayak seperti kalian nih. eh seseorang itu juga sangat penting untuk mempunyai personal branding gitu. Jadi eh kalian tuh dikenal sebagai orang yang seperti apa sih gitu. Oh, smart gitu ya, cerdas gitu. Oh, ada juga yang oh jutek gitu. Jadi sesuatu yang menjadi ciri khas atau dikenali oleh orang lain. Kalian disebut apa? Nah, itulah brand kalian gitu. Jadi untuk produk juga seperti itu. Misalnya kalian punya snack gitu ya, punya camilan. Jadi produk kalian itu dikenal orang seperti apa. Nah, itulah brand yang berhasil kalian bangun gitu. Jadi misalnya eh kalian mau mau bangun brand misalnya tentang apa kuliner gitu ya. eh Murah, bikin kenyang, enak gitu misalnya. Enak, murah, mengenyangkan. Misalnya kayak gitu. Nah, maka nilai-nilai itu yang harus selalu kalian kawal gitu ya, yang harus selalu kalian
upayakan ada gitu. Jadi supaya murah gimana? Ya tentunya beli bahan-bahannya ya jangan di Superindo gitu. Beli bahannya harus di pasar gitu. Kalau misalnya beli buah ya harus ke Giwangan gitu. Kalau beli bahan-bahan ya harus ke pasar tradisional gitu. Supaya nanti ketika diolah jadi produk eh, harganya juga bisa murah gitu. Kemudian enak. Nah, enak juga harus ini selalu apa ya mencoba-coba untuk memperbaiki resep gitu. Jangan jangan sungkan untuk menanyakan pendapat ke orang lain gitu. Menurutmu ini gimana sih? Enak nggak sih? Kurang apa gitu? Jangan jangan ala kalian gitu. Kan ada orang yang menurut saya tuh ini tuh enak gitu loh. Tapi kalau ada orang yang bilang sebenarnya keasinan lo gitu. Itu lo aja gitu. Nah, itu namanya menutup diri terhadap masukan orang lain gitu. Karena sesungguhnya kan yang menilai produk itu adalah konsumen gitu ya. Orang-orang yang mencoba gitu. Nah, ketika kalian mau membangun sebuah brand, jangan sungkan untuk bertanya ke orang lain gitu. Kemudian tadi murah, enak, mengenyangkan gitu ya. Mengenyangkan berarti porsinya harus sesuai gitu. Apakah mengenyangkan siapa? Mengenyangkan si orang yang sangat doyan makan atau mengenyangkan rata-rata orang gitu. Jadi silakan bisa digali sebanyak-banyaknya dari konsumen gitu. Mahasiswa saya ada ya yang baru 3 bulan ini masa pandemi ini ya 3 bulan itu dia kuliah sambil jualan rice bowl. Rice bowl padahal cuman satu menu gitu ya. Eh, Ayam pakai sambal pedes gitu. Saya kurang paham sambelnya apa. Apakah ayam geprek atau ada sambal yang khas lainnya gitu. Nah, maka dia tidak pernah sungkan untuk bertanya ke orang-orang yang sudah membelinya. Gimana gitu? Rata-rata orang bilang kurang asin dikit gitu. Oh, berarti memang kurang asin gitu. Terus harganya gimana? Murah loh, murah dapat banyak gitu. Ketika dia mau punya eh brand, oh rice bowl saya tuh pedes mantep, kemudian murah ngenyangin gitu. Maka dia harus mencari pendapat itu dari orang-orang gitu. Nah, itu salah satu cara untuk membangun brand seperti itu. Hal yang lainnya juga bisa kalian munculkan itu di sosmed, misalnya di IG gitu ya. Ketika kalian tuh mau punya apa ya jualan yang eksklusif gitu tentunya tampilan IG-nya juga harus eksklusif kayak gitu misalnya kalian tuh fokusnya segmennya itu pada perempuan mungkin desain desain fitnya tuh ya foto-fotonya tuh dari IG-nya itu juga harus yang sesuai dengan karakter perempuan. Nah, itu salah dua ya dari cara-caranya seperti itu. Oke, gitu. Apakah bisa menjawab, Wiwin? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Udah punya usaha apa? Belum sih, Bu. Masih rencana, Bu. Ayo diwujudkan. Kemarin tuh kan saya udah share di ini ya, di grup tentang Kubi itu ya, programnya Kubi. Jadi Kubi itu kantor urusan bisnis. Jadi itu adalah sebuah kantor yang ada di UAD, tepatnya di kampus 2 itu. Kalau kalian masuk ke lobby nanti ada tulisan Kubi gitu, kantor urusan bisnis. Itu punya program pendampingan gitu ya, inkubasi atau pendampingan terhadap mahasiswa yang baru punya ide atau yang sudah mulai tetapi baru-baru aja gitu. Nah, itu nanti silakan kalian bikin proposal, bisa grup ya, baru ide aja boleh, yang udah jalan juga alhamdulillah gitu. Nah, nanti kalau kalian lolos, lumayan itu ada pendanaannya, ada rewardnya. Selain itu juga akan banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan di situ.
Silakan bagi yang mau menekuni usaha atau mau challenge yourself dan teman-teman bisa silakan. Oke, yang lain? Apakah mau dilanjutkan di sini atau diskusi WA group? Karena mungkin ada yang bermasalah dengan tidak bermasalah ya. Mungkin maksudnya kuotanya udah mepet kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, diskusi saya persilahkan bisa lewat WA group. Saya akhiri sebentar. Ini kayaknya saya kok masih presentasi ini ya. Oh, ini nih. Oke. Kuliah secara online lewat Google Meet saya akhiri. Bagi yang masih ada pertanyaan atau ingin diskusi bisa disampaikan di WA Group. Saya tutup pertemuan secara online ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.